Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pancapurni dengan NIM 0805 118232 862. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari materi interpolasi dan overlay, kemudian akan dilanjutkan dengan melihatkan cara pengolahan data untuk interpolasi dan overlay. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari interpolasi dan akan berikutnya akan menjelaskan tentang overlay. Nah, interpolasi merupakan proses melakukan estimasi nilai pada titik yang belum diketahui nilainya, kemudian melalui nilai-nilai pada titik di sekitarnya. Interpolasi spasial dilakukan untuk memperkirakan nilai dari fenomena spasial yang tidak diambil datanya. Fenomena spasial yang dapat diinterpolasi antara lain elevasi, fenomena iklim, karakteristik tanah, dan konsentrasi polusi dan sebagainya. Beberapa metode dalam interpolasi spasial antara lain kriging, inverse distance weight, natural neighbor, spline, dan triangulate irregular network. Nah, kemudian aplikasi SIG memungkinkan untuk melakukan interpolasi spasial dengan berbagai metode. Setiap metode interpolasi memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dalam menentukan metode interpolasi perlu dipertimbangkan objek yang akan diinterpolasi. Nah, untuk overlay, analisis dan manipulasi data dengan overlay atau bisa disebut dengan tumpang susun juga sering dilakukan. Operasi overlay pada saat ini sering dilakukan dengan menggunakan software ArcInfo maupun ArcView. Hal ini dilakukan setelah pemberian scoring dan pembobolan. Tumpang susun atau overlay suatu data grafis adalah menggabungkan dua data data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan unit pemetaan. Jadi dalam proses tumpang susun akan diperoleh satuan pemetaan baru atau unit baru. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan untuk cara pengolahan interpolasi terlebih dahulu. Mari kita lihat untuk prosesnya. Di sini kita buka software ArcGIS, kita klik file, kemudian kita klik add data. Dan ini kita masukkan tempat penyimpanan, kemudian ini kita masukkan SAP Indo. Kita masukkan itu gabung, kita add, kemudian kita klik file, kita klik add data, aksi data, dan ini kita masukkan untuk datanya, kita masukkan datanya, arus, set filenya kecepatan, pada WGS nya 19.8. Ini kita klik OK. Berikutnya ini kita klik add data lagi, kita klik aksi data. Ini kita masukkan kecepatan arus, kita klik ke data, dan ini kita pilih kecepatan pada zip filenya. Pada geografi koordinat sistemnya kita klik bagian 1984, oke, dan ini kita klik oke. Klik oke. Dan kita masukkan, kita klik file, kita klik add data, exit data. Di sini kita masukkan datanya untuk laju sedimentasi. Dan kita klik add, kita masukkan zip filenya X. Dan kita masukkan pada koordinat sistemnya WGS 1984, dan kita klik OK. Langkah selanjutnya itu buka menu Art Toolbox-nya. Kita tunggu. Dan di sini kita pilih yang raster interpolation. Ini kita tutup dulu, kita klik, dan pada IDW ini kita masukkan datanya, input arus, pada Z filenya kita masukkan kecepatan, pada auto tracernya ini simpan di Unigeo database dan diberi nama, kita klik save. Nah, di sini saya sudah menyimpannya. Di sini langsung kita klik OK. Berikutnya untuk langkah selanjutnya itu kita klik rigging. Untuk prosesnya itu sama, namun untuk input point-nya ini berbeda. Kita masukkan kecepatan arus, misalkan kecepatan
Pada bagian output server rasternya sama, simpan di new database, kemudian kita klik save seperti itu. Dan ini kita klik OK. Kita tunggu. Sebelumnya ini bisa klik IDW-nya, bisa klik zoom to layer. Untuk hasil IDW-nya ini seperti ini. Kemudian untuk hasil krigingnya itu seperti ini. Dan pada natural neckbone-nya kita input, kita masukkan laju sedimentasi, Z file-nya, value-nya ini kita masukkan yang X. Pada bagian output rasternya ini kita masukkan di new database seperti ini, natural neckbone, kemudian kita klik save. Dan ini langsung kita klik OK. Kalau sudah, kita klik sprint, kita klik input, point, kita klik masukkan arus, Z value-nya kita masukkan kecepatan, pada output rasternya kita simpan di new database, dan ini bisa kita masukkan dan kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul kurang lebih seperti ini untuk bagian sprint. Dan untuk yang trend, ini kita input point rasternya, kita masukkan untuk arus, Z value-nya ini kita masukkan kecepatan, pada output rasternya ini kita simpan dengan nama trend. Setelah ini, kemudian kita klik save, dan ini bisa langsung kita klik OK. Kita tunggu untuk hasil trendnya. Nah, di sini untuk proses interpolation-nya ini sudah selesai, interpolasi. Kemudian ini saya akan lanjutkan untuk proses overlay. Pada proses overlay ini, kita klik katalog. Sini. Dan di sini kita pilih tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menyimpan di interpolation. Di kanan, dan kita klik new, kita pilih save file. Pada poinnya ini kita klik overlay save file. Pada fitur type-nya ini kita pilih polygon. Pada koordinat sistemnya kita masukkan WGS 1984. Klik OK. Dan ini langsung kita klik OK. Kemudian kita buka atau kita klik editor, kita pilih yang overlay, kita klik OK. Nah, kalau kita sudah memilih tempatnya, ini bisa kita klik create fitur. Di sini kita pilih klik overlay save file, kita klik circle. Dan ini bisa kita tandai untuk wilayahnya. Nah, ini bisa kita geser seperti ini. Berikutnya, ini kita klik save editing, kemudian kita klik stop. Dan ini kita unchecklist untuk bagian trend, spline, kemudian IDW, dan kriging, dan natural. Kita unchecklist saja. Pada langkah selanjutnya ini kita ke menu search. Ini kita cari iris. Dan kita pilih yang iris analysis. Dan kita masukkan ke overlay. Iris fiturnya kita masukkan it kabul. Pada output fitur class-nya sudah iris hasil. Dan kita klik save, dan kita klik OK. Kita tunggu dari proses irisnya keluar. Nah, seperti ini untuk hasil irisnya. Maka kita akan lanjutkan dengan metode identity. Kita cari identity.
klik, dan pada input fiturnya kita masukkan overlay, kemudian pada identity fiturnya nih kita masukkan it gabung, dan pada output fitur kelasnya kita isi dengan identity, dan kita klik save dan kita klik OK. Tunggu sampai hasil identitinya keluar. Nah, seperti ini untuk hasil identitinya. Hasil identitinya seperti ini. Maka kita akan lanjutnya untuk ke metode intersect. Kita klik search, kita cari intersect. Oke, kemudian ini kita klik untuk yang analisisnya. Kita input pada input fiturnya itu overlay, pada dan masukkan it gabung. Ini pada output rasternya, output fiturnya ini kita simpan ke tempat penyimpanan di database. Kemudian ini kita beri nama intersect Wahyu. Kita klik save dan ini langsung kita klik OK. Tunggu hingga proses intersect-nya keluar. Nah, ini untuk hasil intersect-nya. Berikutnya kita klik search, kemudian ini kita cari itu dengan metode spatial join. Dan ini kita klik pada target fiturnya. Ini kita masukkan input overlay dan join fiturnya kita masukkan it gabung, dan pada output fiturnya kita masukkan namanya spatial join dan kita klik save dan langsung kita klik OK. Kita tunggu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil spatial join-nya. Berikutnya kita ke menu search, kita cari dengan metode symmetrical difference. Kita klik pada input fiturnya, ini masukkan overlay, pada update fiturnya kita masukkan it gabung, dan pada auto fiturnya kita masukkan dan diberi nama symmetrical difference dan klik save dan klik OK. Tunggu hingga hasil symmetrical difference-nya keluar. Kemudian ketika metode symmetrical difference-nya sudah keluar, maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan ke metode union. Kita klik search, kemudian kita cari union, kita cari, kemudian kita pilih yang analisis. Pada input fiturnya kita masukkan overlay dan it gabung. Sudah, pada bagian output fiturnya kita masukkan union Wahyu. Berikutnya kita klik save, kemudian kita klik OK. Tunggu hingga proses unionnya selesai. Nah, seperti ini untuk hasil proses dari metode union. Berikutnya ini kita klik search lagi, kita akan menggunakan metode update. Kita klik enter dan kita klik yang update analysis. Pada itu fiturnya kita masukkan overlay, pada update fiturnya kita masukkan it gabung. Pada output fiturnya kita pilih tempat penyimpanan di geodatabase, kemudian ini kita beri nama Wahyu, kita save, kita klik OK. Kita tunggu hingga proses update-nya selesai. Nah, beginilah untuk hasil update-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari metode yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang pertama, ini kita akan sampai lebih dahulu untuk mengidentifikasi satu persatu dari metode. Nah, di sini ada metode overlay. Nah, metode overlay itu sendiri
ditampilkan untuk melihat analisis spasial yang menggabungkan dua atau lebih layer untuk mengevaluasi hubungan antara fitur dalam suatu wilayah. Untuk wilayah yang digunakan di sini kan terlihat untuk wilayah 1 dan kemudian wilayah 2. Nah, tujuannya itu untuk menggabungkan antara wilayah kedua wilayah tersebut. Berikutnya pada IRES, ini adalah hasil dari IRES. IRES ini cukup sama dengan update seperti ini. Untuk metodenya, pada IRES sendiri ini ialah digunakan untuk menghapus bagian dari suatu layer yang bertumpang tindih dengan layer lainnya. Nah, proses ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan hanya bagian dari layer input yang tidak termasuk dalam area tumpang tindih. Seperti itu. Kemudian di sini ada identity. Identity itu sendiri dalam geoprocessing tools digunakan untuk melakukan operasi spasial antara dua layer polygon. Fungsi ini menghasilkan output yang menggabungkan atribut dari layer input dengan atribut dari layer identity. Dan di sini ada intersect. Nah, tujuan dari intersect itu sendiri adalah alat geoprocessing yang digunakan untuk mengekstrak bagian yang tumpang tindih dari dua atau lebih layer spasial. Operasi ini menghasilkan output yang hanya mencakup area di mana semua layer yang dipilih memiliki persilangan atau potongan satu sama lain. Selanjutnya di sini ada spatial join. Spatial join digunakan untuk menggabungkan atribut dari satu layer ke layer lainnya berdasarkan hubungan spasial. Seperti itu. Di sini kemudian ada symmetrical difference. Symmetrical difference itu sendiri digunakan untuk melakukan analisis spasial, di mana salah satu analisis yang memungkinkan dilakukan ialah operasi symmetrical difference yang merupakan operasi set dalam case untuk menemukan fitur yang unik dari dua layer tanpa menyertakan area yang tumpang tindih seperti itu. Sini union. Kalau union itu sendiri digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih layer polygon jadi satu layer baru. Nah, sini terlihat untuk warnanya itu sama. Nah, untuk update itu digunakan untuk memperbarui atau mengganti bagian dari satu layer polygon dengan layer polygon lainnya. Nah, ini berguna untuk memodifikasi wilayah dengan data terbaru tanpa menghapus seluruh layer aslinya. Nah, begitu sedikit penjelasan dari metode-metode overlay yang digunakan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyebutkan materi-materinya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kemudian untuk saran pada praktikum selanjutnya, semoga praktikum selanjutnya tetap kondusif seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.